Perkenalkan, saya Naya Marcanda dengan NIM A1A325008 dari kelas R003 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab korupsi dan money laundering. Korupsi dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang saling berkaitan, saling merugikan negara dan rakyat sehingga harus diberantas tuntas. Masalah ini bukan hal baru, namun di era globalisasi kini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melewati batas negara. Kemajuan sistem keuangan dan perdagangan justru mempermudah pelaku, menjadikan kedua hal ini sebagai sisi gelap dari globalisasi yang mengancam keamanan manusia dan menjadi perhatian dunia internasional. Yang pertama, isu korupsi. Pada tahun 1990-an, permasalahan korupsi mulai mendapatkan perhatian khusus dan intensif secara internasional yang menyebutkan sebagai Global Corruption Epidemics, serta dianggap membutuhkan penyelesaian baru. Kesadaran ini dipicu oleh terungkapnya berbagai kasus kriminal sehingga lembaga internasional, NGO, dan donor mulai mengembangkan indeks setelah pemasukan gerakan anti korupsi dalam agenda mereka. Meskipun konversi OECD telah melanggar suap oleh perusahaan transnasional, upaya ini dinilai belum menyentuh seluruh aspek korupsi yang terorganisir. Volume korupsi kini telah menyebar melewati batas negara, terjadi di hampir seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, dan telah menjadi sesuatu yang sistematik serta mampu merusak sistem ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua adalah pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Pemahaman masyarakat mengenai korupsi terus berkembang dan sering dikaitkan dengan kulasi serta nepotisme atau KKN. Menurut berbagai sumber, korupsi diartikan sebagai perbuatan buruk, rusak, atau penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi, yang berasal dari bahasa Latin corruption, yang berarti merusak. Berbagai ahli mendefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma atau tugas resmi demi keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok. Secara umum, korupsi terjadi ketika seseorang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Alasan membaginya menjadi 3 bentuk utama, yaitu sogokan, pemerasan, dan nepotisme. Sementara itu, Adi Jandra mengembangkan model korupsi menjadi 3 lapisan, yaitu suap dan pemerasan, jaringan korupsi anti birokrat, dan nepotisme, serta korupsi berskala internasional. Selain itu, korupsi juga dibedakan menjadi grand corruption yang dilakukan oleh elit kekuasaan dan petty corruption yang dilakukan secara massal oleh pegawai negeri, meskipun dampaknya bisa sama merusaknya. Yang ketiga yaitu faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama ada faktor kultural, meliputi adanya nilai atau kebiasaan sebagai contoh tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh, atau semacamnya kepada pejabat pemerintah. Yang kedua, faktor struktural atau birokrasi, dipengaruhi oleh karakteristik birokrasi yang bersifat patrimonial, serta politik yang otoriter, serta lemahnya lembaga pengawasan dan polisi. Dominan negara dalam mengatur ekonomi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, dampak korupsi. Yang pertama, the corruption study. Korupsi merusak proses demokrasi, menghambat good governance, melemahkannya lembaga negara, serta menurunkan kepercayaan dan nilai demokrasi sehingga negara menjadi lemah dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua adalah di sektor ekonomi. Dampaknya pada keterbelakangan ekonomi suatu negara, distorsi kegiatan ekonomi dan menghambat investasi serta pembangunan sehingga seringkali dianggap sebagai masalah yang sulit diselesaikan di negara yang berkembang. Yang ketiga adalah kesejahteraan warga negara. Menurunnya kesejahteraan warga negara akibat kebijakan yang lebih memihak korporasi besar, membebani masyarakat dengan hutang, serta menciptakan ketidakadilan ekonomi.
Selanjutnya, pemberantasan korupsi di Indonesia dan di Korea Selatan. Di Indonesia, berbagai undang-undang dan lembaga seperti KPK, BPKP, dan tim Task Tipikor telah dibentuk. Namun, korupsi masih sangat sulit diberantas. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah dan pelaku seringkali tidak merasa bersalah serta hukumannya dianggap ringan, sehingga Indonesia disebut sebagai captured state. Yang kedua yaitu pemberantasan korupsi di Korea Selatan. Berhasil menekankan korupsi melalui pembentukan lembaga independen seperti Anti-Corruption Commission, pelindungan pelapor, serta penerapan sistem check and balance yang ketat. Keberhasilan ini diakui dunia dan menjadi rujukan bagi negara lain termasuk Indonesia. Bagian yang kedua adalah isu money laundering. Money laundering adalah kejahatan transnasional yang meningkat akibat globalisasi. Tindakan ini memanfaatkan kemudahan sistem keuangan global, sering dikaitkan dengan korupsi untuk menghilangkan jejak ilegal dan merusak tatanan sosial serta ekonomi dunia. Yang pertama adalah pengertian money laundering. Money laundering adalah proses mengubah atau menyembunyikan aset yang berasal dari kejahatan agar terlihat sah. Menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pendefinisian pencucian uang mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaku, yang kedua transaksi keuangan, dan yang ketiga merupakan hasil dari tindak kejahatan. Yang ketiga adalah tahapan money laundering. Tahapan pertama yaitu tahapan menempatkan, yaitu mengumpulkan dan memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Biasanya dengan memecahkan jumlah besar menjadi lebih kecil agar tidak teridentifikasi. Yang kedua, tahapan pelapisan, melakukan berbagai transaksi yang kompleks dan sering kali lintas negara untuk menghilangkan jejak asal-usul uang serta ciri-cirinya. Yang ketiga, penggabungan, mengumpulkan kembali dana tersebut dan memasukkan ke dalam arus keuangan yang sah sehingga tampak sebagai aset atau investasi yang legal dan sulit dikenali sebagai hasil tindak pidana. Selanjutnya yaitu modus money laundering. Modus pencucian uang dilakukan dengan menggunakan orang ketiga, mendirikan usaha topeng, memindahkan dana melalui perbankan, atau mengkombinasikan dari ketiganya. Selain itu juga dilakukan teknik seperti smurfing atau memecahkan jumlah uang, menggunakan perusahaan rangka, memanipulasi faktur, serta memanfaatkan teknologi digital dan sistem perbankan untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Yang selanjutnya yaitu dampak money laundering. Praktik money laundering menimbulkan dampak negatif yang luas. Secara ekonomi mikro, cara memperolehan uang ilegal mengganggu mekanisme pasar, menyebabkan ketidakadilan, serta menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan ketidakstabilan moneter. Secara makro, hal ini dapat menyebabkan defisit neraca pembayaran, melemahnya nilai tukar uang, serta menghambat ekspor dan investasi. Selain itu, money laundering juga berdampak pada sektor politik dan sosial, seperti mempengaruhi kebijakan pemerintah, memperkuat kelompok kejahatan terorganisir, menurunkan standar kehidupan masyarakat, dan dananya bahkan bisa digunakan untuk membiayai kejahatan lain seperti terorisme. Selanjutnya ada upaya pemberantasan money laundering. Upaya pemberantasan money laundering diakui dan dilakukan melalui kerjasama internasional. Salah satunya melalui konferensi PBB tahun 1988 yang mewajibkan negara-negara untuk menindaklanjuti kejahatan ini. Pada tahun 1989 dibentuknya
Financial Attention Task Force atau FATF yang bertugas memberikan rekomendasi dan menilai kepatutan negara serta menjatuhkan sanksi bagi yang tidak kooperatif. Selain itu, terdapat juga lembaga lain seperti APG dan IOSCO. Namun ini masih menghadirkan kendala seperti sulitnya melacak jumlah uang yang dicuci, perbedaan hukum antar negara serta adanya offshore center yang memudahkan praktik ini dan sering terjadi perhatian OECD. Meskipun berbagai kebijakan telah diambil, hingga kini belum ditemukan cara yang paling ampuh dan efektif dan komprehensif untuk memberantasnya. Penutup dan kesimpulan, korupsi dan money laundering semakin marak di era globalisasi dan menjadi sisi gelapnya. Penanganan memerlukan waktu, komitmen politik yang kuat, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan kerjasama internasional. Reformasi birokrasi menetapkan governance dan check and balance, serta penegakan hukum yang tegas dan sinergas sangat diperlukan untuk memberantas money laundering dan korupsi secara efektif. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai bab korupsi dan money laundering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.